Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Untuk kelas 11, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai pentingnya perilaku toleransi. Jadi teman-teman, apakah sudah tahu apa itu toleransi? Toleransi sangat penting ya dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Jadi, toleransi ini berarti menghormati dan belajar dari orang lain. Menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya nih, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan juga pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dengan individu dan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lainnya. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Bisa disimak ya teman-teman. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Dalam Quran surat Yunus ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Pada Quran surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dapat disimpulkan. Yang pertama, yaitu umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui
sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Dan orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ayat di atas juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan juga toleransi. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Jadi manusia itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasa benci dan cinta. Dengannya pula, manusia bisa melakukan persahabatan dan juga permusuhan. Dengan nafsu pula, manusia bisa mencapai kesempurnaan ataupun kesengsaraan. Untuk permusuhan, jadi permusuhan itu berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumbuh di atas pondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi, seperti pada kasus Qabil dan Habil, ataupun pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Terkadang pula, permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan. Jadi Islam itu melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Ayatnya bisa disimak ya teman-teman. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Untuk penjelasan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Begitu juga, menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat ini juga menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat itu bagaikan sebuah tubuh. Sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Begitu juga apabila seorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tak berdosa. Dari segi sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat yang bakal tampil dan lahir di dunia ini. Al-Quran memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia dan menganggap membunuh seorang manusia itu sama dengan membunuh sebuah masyarakat. Pengadilan di negara-negara tertentu menjatuhkan hukuman kisos, yaitu membunuh orang yang telah membunuh. Di Indonesia juga pernah dilakukan hukuman mati bagi para pembunuh.
Jadi dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah itu memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Jadi pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Jadi, tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai tetangga, orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi artinya itu kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakitinya dan melakukan tindakan kekerasan kepadanya. Di Indonesia juga ada hukum yang mengatur pelarangan melakukan tindak kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak dan anggota keluarganya. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu belajar. Saya akhiri, syukran, billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.